Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, namaku Faris Syabda Aldiantara dari kelas 11 A1. Jadi, hari ini aku bakal ceritain salah satu babak penting dalam sejarah dunia, sekaligus sejarah Indonesia, yaitu terbentuknya VOC. Iya, perusahaan dagang yang nantinya bakal berubah jadi kekuatan raksasa di Asia Tenggara. Sebelum VOC lahir, dunia itu lagi panas dingin gara-gara rempah. Di Eropa, cengkeh, pala, lada itu harganya bisa naik 20 hingga 30 kali lipat. Yang punya rempah itu kaya. Yang bisa nguasain jalur rempah itu superpower. Jadi, semua bangsa Eropa mau rebutan seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan tentu aja Belanda. Belanda akhirnya ikut berangkat ke Asia. Tapi masalahnya mereka berangkat pakai beberapa perusahaan kecil yang gak kompak. Setiap perusahaan punya kapal dan pedagangnya sendiri. Nah, yang terjadi harga saling banting, keuntungan kecil, persaingan antar sesama Belanda, bahkan ada yang saling sabotase. Intinya kacau balau deh. Karena persaingan antar perusahaan Belanda sendiri, biaya semakin tinggi. Bayangin aja, perjalanan ke Asia itu bisa 8 bulan lebih. Butuh makanan, perbaikan kapal, bayar awak kapal, belum lagi kalau ada ancaman badai di laut. Kalau sesampainya di Indonesia, cuman malah banting harga sesama orang Belanda, pasti bakal rugi besar dong. Melihat kekacauan ini, beberapa tokoh Belanda punya ide besar. Mereka mikir, kenapa kita nggak gabungin semua perusahaan jadi satu, biar kuat, nggak rebutan, dan bisa lawan Portugis. Nah, dari sinilah bibit VOC mulai terbentuk. Ini bukan keputusan kecil ya bro, ini keputusan ekonomi sekaligus politik. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa VOC akhirnya dibentuk. Yang pertama, menghentikan persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua, menyatukan modal biar kapal makin kuat. Yang ketiga, ngimbangin kekuatan Portugis dan Spanyol. Yang keempat, membuat perdagangan menjadi lebih stabil. Yang kelima, menguntungkan negara Belanda yang baru merdeka dari Spanyol. Jadi, proyek ini proyek nasional, bukan cuma bisnis biasa. VOC resmi didirikan pada 20 Maret 1602. Dan pemerintah Belanda ngasih VOC sesuatu yang super penting, yaitu oktroy alias hak istimewa. Hak-hak ini bikin VOC beda dari perusahaan biasa. Nah, di sini VOC boleh memonopoli perdagangan di Asia, bikin perjanjian dengan raja-raja lokal, punya tentara, punya kapal perang, bikin benteng, memungut pajak, bahkan boleh perang dan bikin wilayah kekuasaannya sendiri. Serius, ini perusahaan tapi kekuatannya kayak negara bro. Setelah berdiri, VOC langsung fokus ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu pusat rempah terbaik yang ada di sini. Yang mereka lakukan, yang pertama ngerebut Jayakarta. Yang kedua, mendirikan Batavia tahun 1619. Yang ketiga, mengontrol Maluku. Yang keempat, membuat monopoli rempah. Yang kelima, menjalankan politik divide et impera atau adu domba. Monopoli yang mereka bentuk bikin mereka jadi penguasa ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Nah, dari sini ada muncul 10 dampak untuk masyarakat lokal. Di sisi lain, rakyat Indonesia mengalami tekanan. Yang pertama, kerja paksa. Yang kedua, wajib jual rempah ke VOC. Yang ketiga, harga murah yang ditentukan sepihak. Yang keempat, kebijakan kejam untuk menjaga monopoli. Dan yang terakhir, konflik antar kerajaan karena adu domba yang dilakukan oleh VOC. Nah, inilah alasan kenapa VOC sering dianggap perusahaan dagang yang paling kejam pada masanya. Di abad ke-17, VOC mencapai masa keemasannya. Mereka punya lebih dari 150 kapal dagang, punya 40 kapal perang, dan ribuan pegawai yang ada di VOC. Keuntungannya gila-gilaan bro. Bahkan VOC disebut sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Bayangin aja bro, sahamnya udah ada dari tahun 1600-an. Tapi semakin besar VOC, semakin banyak juga masalah yang muncul. VOC mulai runtuh karena
korupsi besar-besaran, pegawai mengambil keuntungan sendiri, biaya perang melawan perlawanan rakyat Indonesia sangat besar, hutang yang menumpuk, manajemen kacau, munculnya pesaing kuat seperti Inggris. Semua ini numpuk dan bikin VOC goyang di situ. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Semua aset, benteng, dan wilayah VOC diambil oleh pemerintah Belanda. Dari sinilah penjajahan Belanda masuk ke babak baru di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, VOC lahir dari ambisi, berkembang lewat monopoli, dan jatuh karena keserakahannya sendiri. Walaupun udah bubar ratusan tahun lalu, jejaknya masih sangat terasa dalam sejarah Indonesia. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih udah mau dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.